Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Besar harapan kami Anda dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Dan hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Kita akan bahas, belajar bersama tentang emiten GoTo. Kita tahu bahwa GoTo adalah salah satu barometer e-commerce transportasi online yang ada di Indonesia dan berdiri sudah cukup lama. Nah, kita mengetahui bahwa sebetulnya ada beberapa analisa, mulai dari analisa teknikal, analisa fundamental, ada lagi mereka aliran bandarmologi, ada lagi analisa berita yang mengandalkan corporate action. Jadi merger adalah sesuatu yang menarik bagi pihak yang memang berkecimpung di analisa berita. Nah, desas-desus Goto akan merger dengan Grab ini membawa sentimen yang sangat positif dan respon masyarakat itu mendukung sekali dan kita tahu bahwa ini baru sebatas belum realisasi tapi itu sudah membawa dampak yang luar biasa. Nah, pemirsa, sekali lagi tidak ada yang absolut di dalam apa yang kami presentasikan, bisa saja mengandung satu kelemahan dan kekurangan. Anda bisa kaji ulang, Anda analisa kembali sesuai dengan profil resiko trading daripada masing-masing pemirsa. Sekali lagi disclaimer on, tidak ada ajakan membeli dan tidak ada ajakan menjual. Kita belajar bersama-sama di video kali ini. Dan sekali lagi, kami minta dukungan dari peserta untuk melakukan satu subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa bertumbuh, berkembang, dan menyajikan terbaik di kemudian-kemudian harinya. Dan tidak juga lupa membagikan link YouTube membroadcast ke handai taulan sekiranya mereka juga membutuhkan informasi yang sama seperti yang Anda dapatkan di saat ini. Nah, pemirsa GoTo, raksasa digital Indonesia. Kita tahu di dalam Bursa Efek Indonesia, yaitu GoTo atau PT GoTo, Gojek Tokopedia Tbk, emiten yang berperan dalam sektor transportasi online dan e-commerce Indonesia. Jadi ada kombinasi Gojek dan Tokopedia menciptakan ekosistem digital yang sangat raksasa, sangat besar, mencakup layanan ride, hailing, pengiriman makanan, logistik, hingga platform dari jual beli dalam bentuk e-commerce. Jadi ini ekosistem yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sehingga kita tahu bahwa GoTo sangat menarik untuk kita cermati. Lantas apa isu saat ini? Mengapa harga saham GoTo belakangan terlihat cukup meroket ya, cukup bullish? Kita akan bedah secara dalam dan secara lebih detail ya. Nah, kita sebelumnya kami punya referensi yang kalian harus pertimbangan juga, yaitu investing.com. Anda bisa melihat investing.com ini sebagai salah satu bagian yang penting untuk Anda pelajari, Anda combine ya dengan soul Anda. Ya, ini juga tentang trading view ya, pergerakan secara grafik, bulanan, mingguan, dan sebagainya. Dan juga di sini juga kami juga menggunakan satu sekuritas, yaitu ini bukan sarana untuk promosi, tapi kami memang menggunakan ini cukup informatif bagi kami untuk melihat setiap emiten yang kami kupas. Ya, sesuaikan dengan sekuritas Anda, apapun itu informasinya sangat menarik untuk Anda pelajari kembali. Nah, kita tahu board of director ya. Kalau di sini ada board of director, kita melihat bahwa pengendalinya siapa. Jadi kita melihat ada Andre Sulistyo, mantan CEO, ada Kevin Alwi, ada Nadiem Nakarim ya, mantan pendiri Gojek, serta William Tanujaya. Kita melihat beberapa orang ini terkadang beberapa retail, beberapa analis itu menjadikan pengendali ini sebagai integritas. Di mana ketika mereka punya reputasi baik, apapun yang disentuh, apapun yang menjadi satu pegangannya itu biasanya akan baik, yaitu semua juga disclaimer on ya, jadi sesuaikan dengan pemahaman Anda kembali. Nah, pemirsa, kita langsung masuk ke broker summary di sini ya. Anda bisa melihat bahwa konsep metodologi yang kami anut adalah haki atau buyer agresif versus seller agresif. Sementara di beberapa tampilan lain yang beredar, mereka menggunakan net sale. Jadi ketika ada antrian beli, lalu terbeli, itu dianggap match ya. Antrian jual, terjual, itu dianggap match. Jadi mereka menggunakan net sale. Sale dikurangi buy, terjadi net volume dan sebagainya. Tetapi yang kami gunakan adalah
pendekatan daripada buyer agresif yang disebut dengan HK dan seller agresif yang disebut dengan HQ. Jadi semua punya keunggulannya masing-masing. Anda melihat bahwa sebetulnya adalah di sini emiten Goto, brokernya adalah YU asing ya. Kita melihat bahwa 1 bulan terakhir ada 718 miliar versus 708 miliar, sisi kiri adalah HK Match dan HK Match sama-sama YU. Coba kita melihat sekilas ya, sebetulnya berapa sih average daripada broker ini selama 1 bulan terakhir. Nah, terlihat 60,86 dan kita tahu penutupan di tanggal 12 hari Selasa Goto kemarin itu menyentuh angka 65 dan average-nya adalah 60. Jadi kelihatan sekali ya di harga segini, 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 segini. Nah, bagaimana averaging di sisi Hakimet kita lihat sebentar. Nah, ini juga 60,45. Jadi saling berimbang. Jadi sebetulnya pemisah bahwa ada penguasa asing di sini YU, ZP dan AK. Di sisi HK, Hakimet juga ada YU, ZP dan AK. Semua adalah asing. Ini menarik sekali ya. Nah, sekarang secara OHLC Anda bisa melihat di sini. Sebentar, ini ada nge-lag ya. Biasa nge-lag, akses internetnya nge-lag. Nah, ini Goto ya. Anda bisa melihat OHLC ya. Bagaimana sepak terjang daripada ini open high low close ya. Dimulai dari lower 58, 56, kita bisa melihat harga penutupan sekarang adalah 65. Ini hanya sekedar backup data saja supaya Anda punya satu gambaran pergerakan daripada harga. Tertinggi adalah 66 ya atau 67 di tanggal 1 Agustus. Sementara kita melihat di sini adalah haki ya, tower merah melambangkan sell agresif dan tower hijau melambangkan buyer agresif. Jadi ini ya bisa dikatakan trennya turun ya di tanggal 18 bulan 7 Anda bisa melihat ya. Nah, yang di grafik ketiga ini adalah net volume antara frekuensi. Anda bisa melihat ini secara value 481 miliar. Anda bisa melihat ketika kita tampilkan secara volume. Nah, ini volume ya. Anda bisa melihat ya. Merah ini adalah garis daripada frekuensi. Jadi frekuensi adalah jumlah transaksi yang terjadi di dalam periode yang dimaksud. Nah, sekarang kita bahas mengenai fundamental ya, technical analysis yang saya maksud ya. Nah, ini secara grafik Anda bisa melihat sendiri bahwa ini grafik tentang candlestick ya, dilengkapi dengan berbagai analisa dan kita nanti akan kupas secara detail. Anda bisa mempersiapkan untuk melihat secara sekilas ya. Nah, kita mulai dari SMA, Simple Moving Average. Dengan penutupan fitur-fitur ini, saya yakin pemirsa akan mendapatkan satu gambaran yang jelas ya tentang pengulasan kami ya. Kami hanya tampilkan tentang SMA, Simple Moving Average. Nah, di sini ada dua gambar ya, dua garis maksud saya. SMA 20 ini adalah rata-rata tertinggal dari harga dan ini adalah SMA daripada 50 selama 50 hari terakhir ya. Jadi kita ulas sekarang tentang SMA ya. Jadi kita melihat bahwa harga price saat ini ya itu berada di atas daripada garis SMA 20 hijau, bahwa sepanjang 6 bulan harga seringkali bergerak di bawah SMA 20. Dan saat ini memang harga kutu 65, dia berada sedikit di atas SMA 20 yang juga SMA 20-nya juga ikut naik. Anda melihat ya, garis SMA 20-nya juga ikut naik. Nah, perkiraan ke depan, jika harga dapat bertahan tetap terus di atas SMA 20, ada potensi kelanjutan tren kenaikan. Tetapi Anda harus waspada jika harga kembali turun di bawah daripada SMA 20, bisa jadi ini sinyal daripada pelemahan. Nah, sekarang bagaimana harga terhadap SMA 50 garis ungu? Sepanjang 6 bulan, harga goto cenderung bergerak jauh di bawah SMA 50. Anda melihat ya, pada harga-harga goto dia berada di jauh di bawah daripada garis SMA 20 yang artinya sudah bisa dibaca bahwa ini tren bearish jangka menengah. Ya memang saat ini kita bisa melihat sedang naik ya posisinya sekarang dia berada di atas daripada SMA 50. Ini menandakan bahwa tren jangka menengah itu sebetulnya belum terlalu pulih, belum terlalu bullish. Jadi perkiraan ke depan
tren bullish yang lebih kuat, ya, untuk mengkonfirmasi tren bullish yang lebih kuat. Jadi harga perlu menembus ataupun bertahan di atas SMA 50. Tetapi jika harga itu tidak bisa bertahan atau turun melewati daripada level SMA 50, itu mungkin bisa menjadi level resisten yang kuat. Jadi bisa dikatakan bahwa SMA 50 menjadi resisten, ya, walaupun sekarang harga berada di atas sedikit daripada SMA 50. Ya, oke. Sekarang kita bahas tentang EMA, Exponential Moving Average. Apa sih bedanya EMA? Jadi EMA dengan SMA ini adalah berdasarkan bobot. Jadi hari terakhir itu memiliki bobot yang lebih besar daripada satu hari sebelumnya. Jadi satu hari sebelumnya memiliki bobot yang lebih besar daripada 2 hari sebelumnya. Biasanya ketika terjadi fluktuasi yang normal daripada respon demand supply daripada masyarakat, biasanya EMA itu bisa menggambarkan responsif yang lebih cepat daripada SMA yang cenderung flat. Jadi exponential moving average, Anda bisa belajar dari situs online apa definisi dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi sekarang harga terhadap EMA 20 disimbolkan terhadap ini, ya, garis berwarna biru. Jadi dia lebih responsif dari SMA, itu mengindikasi sekarang memang sedang bullish. Anda bisa melihat ya bahwa selama ini garis biru ini berada di atas daripada harga. Tetapi perkiraan daripada di bulan Juli, ya, akhir Juli lah atau awal Agustus, harga sudah berada di atas garis pada EMA 20. Nah, jadi perkiraan ke depan, kenaikan yang didukung oleh EMA 20 itu bisa bertahan. Namun Anda perhatikan jika terjadi cross down, di mana harga menembus di bawah daripada EMA 20 ini, mau nembus kelihatannya. Tapi ya kita kurang tahu bagaimana respon pasar. Nanti kita lihat yang berikutnya. Jadi apabila harga menembus daripada garis EMA 20, bisa jadi ini sinyal pembalikan daripada tren. Nah, bagaimana dan tentang EMA 50? Jadi sepanjang 6 bulan, harga mayoritas itu di bawah daripada EMA 50. Jadi menandakan tren bearish jangka menengah. Walaupun saat ini kalau kita melihat, ya, harga itu terjepit di tengah-tengah, ya, antara high dan low itu di garis persis daripada EMA 50. Jadi bisa dijelaskan bahwa EMA 50 itu bisa menjadi resisten dinamis. Jadi perkiraan ke depan sama seperti SMA 50. Harga perlu untuk menembus EMA 50 dulu untuk mengkonfirmasi tren bullish yang solid dan yang kuat. Nah, bagaimana dengan Bollinger Band? Kita melihat Bollinger Band, ya. Anda bisa melihat dari dokumentasi literasi apa sebetulnya Bollinger Band ini, ya. Jadi Bollinger Band upper, garis putus atas. Harga kutu seringkali menyentuh BB upper. Anda bisa melihat. Nah, ini menyentuh, ya. Menyentuh dia. Ini menyentuh, ya. Menyentuh. Ketika terjadi uptrend yang kuat, harga itu menyentuh. Tetapi nggak berapa lama, harganya tidak terlalu kuat untuk menembus BB uptrend. Itu bisa dijadikan satu garis resisten, ya. Nah, saat ini harga sedang mendekati atau berada di dekat BB upper. Anda bisa melihat, ya. Jadi harga ini mendekati BB upper walaupun di hari terakhir 13 12 Agustus harga berada di atas daripada BB, ya. Nah, jadi pemisah, pergerakan harga di dekat BB upper sering menandakan momentum bullish yang kuat, namun juga bisa mengindikasikan bahwa harga sudah cukup terlalu mahal dalam periode pendek dan berpotensi mengalami koreksi. Jadi perkiraan kami ke depan, kita harus perhatikan apakah harga bisa menembus daripada BB upper. Jika ya, ini bisa jadi sinyal daripada breakout ke atas. Namun jika harga berbalik arah setelah menyentuh BB upper, ini bisa menjadi sinyal koreksi untuk pelemahan ke bawah. Nah, bagaimana tentang middle, ya? Garis putus-putus tengah ini sama dengan SMA 20 sepanjang 6 bulan. Jadi harga saat ini sering berada di bawah garis tengah. Jadi Anda bisa melihat harganya berada di bawah garis tengah, ya, lebih dominan. Jadi artinya bahwa harga yang saat ini 65, ya, harga berada di atas daripada BB, itu menunjukkan sinyal bullish jangka pendek. Jadi BB middle ini, ya, dia akan garis menanjak juga ketika Anda lihat itu mengindikasikan momentum yang positif. Jadi perkiraan ke depan, selama harga itu tetap bertahan di atas BB middle,
tren kenaikan cenderung berlanjut. Jadi BB middle ini bisa sebagai support yang kuat. Nah, bagaimana dengan BB lower, garis putus-putus paling bawah? Nah, kita melihat harga goto itu memang beberapa kali dia menyentuh tren garis BB bawah. Anda melihat ya ini ya. Tapi dia naik lagi. Betul kan? Jadi ini menandakan bahwa tren bearish itu sudah mereda atau mungkin bisa dijadikan sebuah garis support dengan BB lower ini. Jadi perkiraan ke depan BB lower ini bisa menjadi batas bawah yang potensial jika terjadi koreksi. Nah, sekarang kita melihat daripada korelasi volume. Ini menarik juga kita melihat volume ya. Nah, ini pemirsa, Anda bisa lihat bahwa sebetulnya ini kami aktifkan ya. Sell agresif, buyer agresif, net volume, dan vol SMA 20. Anda bisa melihat ya. Nah, net volumenya kita matikan. Volume total kita matikan supaya terlihat jelas. Nah, Anda bisa melihat. Nah, Anda bisa melihat bahwa garis biru ini adalah volume ya. Jadi ketika buyers, buyer agresif atau ini dikurangi dengan seller, ketika dia negatif lebih banyak sellernya, dia akan di bawah nol. Sebaliknya ketika lebih banyak buy-nya dia berada di atas. Jadi ini gambarnya memang tidak terlalu terlihat, tapi Anda secara ini saya pastikan bahwa kalau hijau ini buyer agresif, kalau merah ini adalah seller agresif. Ya, Anda bisa jelas ya bahwa sebetulnya cukup sering juga terjadi merahnya lebih tinggi sehingga menggambarkan net sale-nya dia negatif. Net sale dikurangi net buy ya. Atau net buy dikurangi net sale, dia negatif-negatif ya. Oke, Anda sudah bisa memperhatikan dengan jelas. Jadi perkiraan kami ke depan, jadi terjadi lonjakan volume yang cukup signifikan. Anda bisa melihat ya, di beberapa bulan Mei, bulan Juli, dan bulan Agustus ya. Jadi, jika terjadi lonjakan volume signifikan di beberapa titik, ini menandakan adanya akumulasi atau distribusi yang kuat. Jadi, volume yang besar saat harga naik, sepertinya yang terlihat di baru-baru ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan harga ini didukung dengan minat beli dan minat jual yang kuat. Jadi, perkiraan kami ke depan kenaikan harga disertai dengan volume besar itu lebih valid daripada kenaikan dengan volume kecil. Jadi, jika harga naik tetapi volume menurun, itu bisa menjadi sinyal bullish yang lemah. Nah, sekarang kita memang ini terlalu luas ya. Kita membahas tentang RSI, Relative Strength Index. Anda bisa melihat literasi apa itu sebenarnya RSI. Oke. Jadi RSI itu untuk menentukan adalah overbought ketika jenuh beli, dia pasti akan turun. Ketika over sell, dia cenderung jenuh jual, dia akan naik. Jadi batasnya adalah 70 dan 30. Memang bervariasi daripada masing-masing emiten. Jadi kita bisa melihat bahwa sepanjang 6 bulan RSI Goto sering bergerak di bawah 50. Anda bisa melihat bergerak di bawah 50 ya. Ini menunjukkan bahwa momentum bearish. Dan baru-baru ini RSI Goto dia mulai bergerak naik di atas 50. Itu bahkan menembus di atas 50. Jadi artinya apa? RSI yang menembus di atas 50 adalah signal daripada memasuki area overbought. Jadi ketika mendekati di atas 70, harga itu sebetulnya berpotensi terjadi koreksi. Nah, sebaliknya, jika RSI turun sampai di bawah 50 dan mendekati angka 30, itu bisa dijadikan momentum bullishnya mungkin berakhir ya. Nah, sekarang kita bahas tentang MACD, Moving Average Divergent ya. Jadi Anda bisa melihat dari literasi dari berbagai media. Nah, kita melihat daripada MACD selama 6 bulan bahwa Goto sering berada di bawah garis sinyal dan bahkan berada di garis nol. Anda bisa melihat ya, ini berada di bawah garis nol atau negatif ya. Ya, terlihat ya. Itu menandakan bahwa MACD memotong garis signal dari bawah ke atas Golden Cross dan mulai mendekati garis nol. Anda bisa melihat ini. Dia mendekati garis nol atau titik netral ya. Jadi terjadinya Golden Cross pada MACD adalah sinyal bullish yang kuat. Ini menunjukkan bahwa momentum jangka pendek itu mulai mengungguli daripada momentum jangka panjang. Jadi berdasarkan ini perkiraan ke depan, jika MACD berhasil menembus di atas garis nol, ini sudah garis nol ya, 65 ya,
itu akan mengkonfirmasi tren bullish yang lebih solid. Jadi selama MACD berada di atas garis sinyal, momentum kenaikan itu cenderung berlanjut. Jadi poin penting sekarang, apa sih sebetulnya bagi mereka-mereka yang belum memiliki atau yang sudah memiliki? Satu hal, jangan tergiur oleh kenaikan harga. Pahami betul fundamental GoTo. Perhatikan laporan keuangannya, tren GTV, dan perkembangan menuju profitabilitasnya. Jadi kita katakan bahwa resiko saham GoTo memang tergolong saham beresiko tinggi, high risk, high return. Dengan volatilitas harganya yang sangat tinggi, pastikan Anda hanya menggunakan dana yang siap untuk istilahnya stop loss ya. Gunakan analisis teknikal dengan level support dan resisten yang telah kita bahas sekali ini dan perhatikan level seperti SMA 20, EMA 20, dan BB middle. Dan Anda bisa masuk saat harga terkoreksi ke level support. Itu bisa menjadi strategi yang lebih aman. Jadi satu kali lagi bahwa Anda jangan menaruh semua dana Anda di satu saham, lakukan diversifikasi ke berbagai sektor dan berbagai emiten untuk mengurangi risiko. Jadi bagi Anda yang sudah masuk di harga 60 ya, kita lihat sekarang. Jadi ketika Anda sudah masuk di harga 60 ya, 65 sekarang sekitar 65. Jadi pasang batas kerugian stop loss, tentukan level stop loss yang realistis sesuai dengan psikologis Anda. Jika harga kembali turun dan menembus level support seperti BB middle atau EMA 20, kita melihat ya kalau dia menembus BB middle atau SMA 20, ya tentunya untuk mengurangi kerugian Anda pasang stop loss. Nah, bagaimana dengan target keuntungan? Anda bisa menargetkan keuntungan pada level resisten berikutnya, seperti SMA 50. Ini kita bisa melihat ya. Kita tampilkan SMA 50 dan MA 50. Oh, ya, jadi sebetulnya bahwa SMA 50 dan MA 50 itu tepat berada di bawah atau berada tepat di harga. Jadi Anda bisa melakukan satu take profit dengan menargetkan level resisten berikutnya. Jadi jika harga sudah mencapai target, pertimbangkan untuk menjual sebagian atau mungkin seluruhnya. Jadi tetap Anda pantau tren bahwa pergerakan harga dan volume, kenaikan harga yang didukung oleh volume besar adalah sinyal positif. Namun jika harga mulai stagnan atau turun dengan volume besar juga, itu bisa menjadi sinyal daripada distribusi. Nah, pemirsa, apa yang kami sajikan ini ya bukan bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan menjual. Sekali lagi disclaimer on dan tidak ada yang absolut. Kami berusaha menyajikan sesuai dengan pengalaman kami di dalam technical analysis. Dan besar harapan kami, Anda semua mendapatkan satu pemahaman yang jelas, Anda bisa bekali, Anda bisa kaji ulang, sehingga ini bisa menjadi satu pembelajaran dan kemajuan bagi setiap kita. Nah, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan sekali lagi, salam dari channel YouTube Saham Profitku.